Ngobrol MSTP bersama saya Tiba Yuda Laksana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bahaya ujaran kebencian. Kenapa sih saya jelaskan persoalan ini? Karena selain ramai diperbincangkan di media sosial, hal ini juga memang perlu untuk diedukasi kepada masyarakat agar tidak terkena yang namanya kasus ujaran kebencian. Lalu pertanyaannya, apa sih ujaran kebencian itu? Ujaran kebencian atau hate speech itu bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok dalam provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lainnya. Ujaran kebencian juga bisa dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasut, menyebarkan berita bohong. Pidana terhadap ujaran kebencian dilakukan karena tindakan itu bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghinaan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Sementara itu, di negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya tantangan ujaran kebencian itu kerap kali menjadi batu sandungan. Dan itulah tantangan terbesar bagi negara manapun yang menganut sistem demokrasi. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Catat ya, misalnya Amerika Serikat pada tahun 2021, dunia diterpa pandemi COVID-19. Keturunan Asia yang tinggal di Amerika menjadi sasaran empuk ujaran kebencian tersebut. Karena dinilai dari wilayah Asia lah COVID itu muncul dan menghancurkan dunia. Di Indonesia banyak juga contoh kasus yang bisa dibilang ujaran kebencian. Apalagi menjelang tahun politik. Adapun pasal hukum yang bisa menjerat kasus ujaran kebencian ini seperti di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tersebut berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat. Berdasarkan atas suku, agama, ras, ataupun golongan, atau biasa disebut dengan SARA. Kemudian, dalam Undang-Undang KUHP, ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Warga yang merasa menjadi korban dapat melaporkan ini kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Penyidik dapat menerapkan aturan dalam KUHP pasal 156, pasal 157, dan atau pasal 310 maupun pasal 311. Ancaman hukuman untuk orang yang menyebarkan ajaran kebencian yaitu paling lama 4 tahun. Maka dari itu, masyarakat yang budiman, meskipun negara kita menganut sistem demokrasi yang dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi dijaga oleh negara atau dijamin oleh negara, tapi kita jangan sampai kebablasan juga ya. Harus tetap dalam batasan-batasan untuk saling menjaga antar sesama anak bangsa, agar kita selalu hidup rukun dan berdampingan dengan kemajuan Indonesia. Nah, laporan ujaran kebencian ini harus dilihat pula
dalam deliknya atau delik aduan atau deliknya laporan. Salam persatuan dan salam kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia.